Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, program studi S1 Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ISBD yang berjudul Kebudayaan dan Tradisi Jawa Timur. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Perkenalkan, nama saya Irenisa Pradevi dengan NIM 102200035. Perkenalkan, nama saya Ismaro Isatul Maula dari Prodi S1 Keperawatan, NIM 102200036. Di sini saya akan menjelaskan seni tari yang ada di Jawa Timur. Halo, perkenalkan saya Julia Tinting, NIM 102200037 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang ada di Jawa Timur. Saya Kamilia Zada dengan NIM 102200038. Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Lucia Saja dengan NIM 102200039 dari Prodi S1 Keperawatan A. Di sini saya akan berbicara tentang rumah adat yang berada di Jawa Timur. Kita akan membahas suku bangsa yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat 5 suku bangsa, yaitu yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua adalah suku Madura, yang ketiga adalah suku Osing, yang keempat suku Bawean, yang terakhir adalah suku Tengger. Kita akan membahas suku Jawa terlebih dahulu. Suku Jawa atau disebut Wong Jawa ini merupakan suku mayoritas yang tinggal di Jawa Timur. Tak hanya di Jawa Timur, suku Jawa juga menjadi yang paling banyak hidup di tanah air, walau penyebarannya secara nasional terpusat di Pulau Jawa. Di belahan Nusantara lain juga terdapat kediaman Wong Jawa. Hal itu terjadi lantaran digalakannya program transmigrasi beberapa dekade yang silam. Dalam kesehariannya, suku Jawa sangat menjunjung tinggi kehormatan, keseimbangan, dan harmoni. Oleh sebab itu, Wong Jawa berlaku sopan dan sederhana. Misalnya, orang-orang dari suku Jawa dikenal sebagai pribadi yang halus tutur katanya, karena adanya tingkat bahasa. Tetapi di beberapa daerah Jawa Timur, khususnya di pesisir, dialek bahasanya lebih terlihat kasar. Yang kedua adalah suku Madura. Suku Madura adalah salah satu budaya yang paling terkenal adalah karapan sapi atau lomba balap sapi yang diadakan setiap tahun antara bulan Agustus hingga November. Selain itu, suku Madura juga identik dengan cara atau pertarungan sampai mati sebagai upaya mempertahankan harga diri. Suku Madura juga identik dengan busana merah putih horizontalnya. Suku bangsa ini mendiami Pulau Madura dan sebagian pantai Jawa di bagian timur. Jumlah populasi mereka sekitar 3 juta jiwa. Bahasa mereka adalah bahasa Madura dengan dialek Kangean, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo. Bahasa Madura juga mengenal tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar, menengah, dan halus. Bahasa kasar dipakai untuk komunikasi sehari-hari masyarakat di sana. Yang ketiga adalah suku Osing. Suku Osing atau suku Using merupakan orang-orang asli Banyuwangi. Mereka kerap kali dipanggil dengan sebutan Wong Blambangan yang mengacu dengan kerajaan Blambangan. Suku Osing ini juga memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Osing yang memiliki hubungan kuat dengan bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali. Mereka menganggap diri sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Asal-usul mereka sebenarnya adalah keturunan rakyat kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Mereka boleh dikatakan masih bagian dari suku bangsa Jawa. Nama Osing diberikan oleh penduduk pendatang
yang menetap di daerah itu pada abad ke-19. Kata osing atau using berarti tidak. Hal itu menunjukkan sikap mereka yang menolak pengaruh dari luar pada zaman dahulu. Yang keempat ada suku Bawean. Suku Bawean merupakan satu kelompok kecil masyarakat Melayu yang berasal dari Pulau Bawean. Letak pulaunya berada di Laut Jawa antara dua pulau besar, yaitu Pulau Kalimantan di utara dan Pulau Jawa di selatan. Pulau Bawean terletak antara sekitar 80 mili ke arah utara Surabaya dan masuk Kabupaten Gresik. Pulau ini terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Masyarakat Melayu Malaka dan Malaysia lebih mengenal dengan sebutan Boyan daripada Bawean. Dalam pandangan mereka, Boyan berarti sopir dan tukang kebun karena profesi sebagian masyarakat asal Bawean adalah bekerja di kebun atau sebagai sopir. Yang kelima adalah suku Tengger. Suku Tengger atau biasa disebut Wong Tengger adalah kelompok suku yang hidup di sekitar wilayah Gunung Bromo, Tengger, Semeru. Itu artinya mereka hidup menyebar di Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Jika ditinjau dari segi nama, Tengger sendiri bermakna berdiri kokoh. Artinya, orang suku Tengger ini adalah orang yang teguh pendirian. Ada juga teori lain yang menyebut nama Tengger berasal dari cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger. Bahasa yang mereka pakai juga bahasa Jawa dialek Tengger. Akibat pemisahan diri dari suatu saat dulu, maka ada beberapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda dengan orang Jawa sekarang. Agama yang mereka anut cenderung sama dengan agama Hindu Dharma sekarang. Akan tetapi, cukup kuat pula dipengaruhi oleh keyakinan asli mereka terhadap lingkungan. Pola hidup sehari-hari mereka memang agak berbeda dengan orang Jawa pada umumnya, karena mereka hidup di daerah pegunungan Tengger yang amat dingin, dengan kawah Gunung Bromo yang menjadi pusat orientasi pemujaan mereka. Upacara adat Wong Tengger yang paling terkenal adalah Yogya Kasodo atau bisa disebut Kasodo. Upacara ini merupakan upacara persembahan kepada Sang Hyang Widi. Bahasa yang dipakai di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakatnya, yaitu ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, Osing, Tengger, dan juga Kangean. Berdasarkan data dari UNESCO, bahasa Jawa merupakan bahasa ibu internasional ke-11 di dunia. Disebutkan bahwa bahasa Jawa sendiri merupakan bahasa purba. Bahasa Jawa zaman dulu juga dikenal dengan nama bahasa Nusantara, di mana bahasa ini dikenal satu rumpun dengan bahasa Melayu purba. Sampai saat ini memang belum ada yang tahu pasti tentang asal-usul bahasa Jawa itu sendiri, dikarenakan sejak zaman kerajaan pun bahasa Jawa sudah digunakan. Sehingga ketika kita lebih dalam menelusuri bahasa Jawa, kita akan menemukan bahasa yang disebut dengan bahasa Jawa purba. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa bahasa Jawa merupakan induk dari bahasa yang ada di wilayah Austronesia. Sedangkan berdasarkan keberadaannya, bahasa Jawa sudah ada sejak abad ke-9 dan dianggap sebagai peninggalan pada saat itu. Maka jika kita hitung-hitung, bahasa Jawa ini merupakan bahasa yang telah ada sejak lama. Adapun para peneliti yang melakukan penelitian mengenai bahasa Jawa hanya meneliti terkait kesusastraannya saja, tanpa menyinggung mengenai sejarah atau asal-usul dari bahasa Jawa itu sendiri. Pengertian bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah bahasa Indonesia. Tak hanya digunakan di Pulau Jawa, bahasa Jawa juga digunakan sebagian penduduk Lampung, Sumatera Utara, Jambi, dan juga Sumatera Selatan.
Selain itu, ternyata banyak juga negara di dunia yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Sebut saja Suriname, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Tersebarnya penggunaan bahasa Jawa di berbagai belahan dunia tak lain dan tak bukan adalah karena persebaran penduduk asli Jawa yang singgah maupun menetap di berbagai negara tersebut. Tak hanya sekedar bahasa saja, kesenian Jawa seperti gamelan pun sudah banyak diminati di benua Eropa dan juga Australia. Tak heran jika kini Google Translate menambahkan bahasa Jawa sebagai pilihan bahasa bersanding dengan 70 bahasa di seluruh dunia. Keunikan bahasa dari Jawa Timur. Yang pertama, bahasa Jawa mempunyai banyak turunan kata. Yang kedua, bahasa Jawa mempunyai beberapa dialek. Yang ketiga, bahasa Jawa memiliki kesamaan kata namun berbeda arti. Dan yang keempat, bahasa Jawa masuk ke dalam Google Translate. Apakah teman-teman tahu tentang rumah joglo? Ya, rumah joglo dikenal sebagai rumah adat yang berasal dari Jawa Timur. Bentuknya yang limas serta atapnya yang megah sangat dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Kata joglo sendiri diambil dari bentuk atap yang besar dengan bentuk seperti gunung. Rumah joglo Jawa Timur hampir sama dengan joglo Jawa Tengah yang terbawa pengaruh oleh agama Islam, Hindu, Buddha yang menjadi satu pada bangunan tersebut. Pada awalnya, rumah joglo ini kebanyakan hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan. Rumah ini dibangun untuk memperlihatkan status sosial dengan tujuan agar mereka bisa menerima tamu dalam jumlah yang banyak. Tetapi zaman sekarang, rumah joglo ini ditetapkan sebagai ikon rumah adat Jawa Timur dan bisa dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Rumah adat Jawa Timur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rumah joglo sinom, yang kedua rumah joglo pangkrawit, dan yang ketiga rumah joglo hegeng. Rumah joglo sinom memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki 36 pilar dan 4 saka guru. Konsep rumah ini mengikuti perkembangan saka joglo yang memiliki teras keliling. Masing-masing puncak rumah ini didesain tinggi dan bertingkat. Rumah joglo pangkrawit memiliki ciri khas yang lebih jelas dari rumah joglo sinom. Halaman rumah ini terlihat lebih besar dan memiliki pilar yang lebih banyak dari rumah joglo sinom. Rumah ini mempunyai atap yang menjulang tinggi dan mengkerucut, serta setiap sudutnya mempunyai pilar. Sedangkan rumah joglo hegeng mempunyai ciri khas yang lebih rumit dari rumah joglo pangkrawit. Rumah joglo hegeng mempunyai halaman yang lebih luas serta mempunyai lebih banyak pilar dan memiliki ruangan yang ukurannya lebih pendek serta atap yang tumpul. Dan biasanya rumah hegeng ini dimiliki oleh kalangan masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas. Rumah adat Jawa Timur memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, pendopo yang megah. Yang kedua, emperan sebagai teras untuk bersantai. Yang ketiga, peringkitan sebagai lorong masuk. Yang keempat, omo nejero yang primitif. Yang kelima, sontong kiwa sebagai wilayah ruang sebelah kiri. Yang keenam, gondlok sebagai gudang. Yang ketujuh, sentong tengen sebagai wilayah rumah sebelah kanan. Dan yang kedelapan, sentong tengah sebagai wilayah sakral. Pakaian adat Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah negara Indonesia. Sebagai tempat asal lahirnya beberapa para pahlawan, Provinsi Jawa Timur sangat kental dengan kebudayaan yang melekat. Salah satu budaya yang dimiliki masyarakat Jawa Timur yang paling menonjol dan menjadi ciri khas adalah pakaian adat. Pakaian adat dari provinsi ini memang sering digunakan sebagai simbol untuk keutuhan budaya Jawa Timur itu sendiri. Filosofi dan makna.
Baju adat Jawa Timur melambangkan sifat lembut, sopan, santun, dan pemberani yang dapat dilihat dari coraknya. Model pakaian adat Jawa Timur juga rata-rata sebar longgar atau gombrang yang mempunyai filosofi bahwa mereka mempunyai kebebasan, keterbukaan, serta menjunjung tinggi etika. Walaupun desain yang sederhana, penggunaan warnanya selalu mencolok. Bukan tanpa alasan penggunaan warna baju adat Jawa Timur yang mencolok, karena warna yang mencolok melambangkan karakter yang pemberani, sifat yang terbuka dan terus terang, serta tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Keunikan dan ciri khas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat Jawa Timur sebagai berikut. 1. Corak dan motif baju adat Jawa Timur selalu melambangkan nilai-nilai ketegasan dan nilai etika yang tinggi. 2. Untuk kalangan pedagang kecil, mereka akan memakai baju pesaan, celana gomboran, dan kaos oblong. Sedangkan untuk para nelayan, hanya memakai kaos oblong dan celana gomboran. 3. Baju pesaan terkadang dikenakan oleh molang atau guru agama. 4. Warna hitam dari baju pesaan menjadi ciri khas pada zaman sekarang yang melambangkan keberanian dan sikap gagah yang jadi etos kerja masyarakat Jawa Timur. 5. Odeng atau penutup kepala tidaklah asal saat memakainya, karena jika kelopaknya semakin tegak dan tinggi, maka semakin tinggi juga derajat kebangsawaannya. Jika kelopaknya miring, semakin rendah juga kebangsaannya. Jenis-jenis pakaian adat. 1. Odeng santapan. Pemakaian odeng santapan khusus digunakan oleh kaum laki-laki yang terbuat dari kain batik khas Jawa Timur. Karena terbuat dari kain batik, maka terdapat motif, yaitu motif telaga biru dan strojoan. Motif telaga biru adalah motif yang paling terkenal. Odeng santapan berbentuk segitiga yang ukurannya disesuaikan penggunaannya, yang jenis satu ini khusus digunakan oleh orang Madura. 2. Pesaan Madura. Pakaian ini sangat familiar bagi masyarakat di Madura. Atasannya terdiri dari 2 baju, yakni kaos dengan motif belang merah putih atau merah hitam sebagai dalaman, dan untuk luaran menggunakan baju berwarna hitam. Pakaian ini khusus digunakan oleh kaum pria dan menggunakan aksesoris tambahan seperti odeng santapan, celurit sebagai senjata tradisional yang disematkan di pinggang, sarung dengan motif kotak-kotak, dan sabuk katimang. 3. Sarung bahan. Kain yang digunakan biasanya jenis kain sutra, dan untuk pelekatnya menggunakan bahan katun. Pemilihan bahan sangat teliti karena untuk mempertahankan kenyamanan penggunanya. Untuk pemilihan warna tergantung pada orangnya, tapi warna yang paling terkenal dan paling sering dipakai yaitu warna kuning keemasan. 4. Odeng tabogan. Odeng santapan dan odeng tabogan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Yang paling mencolok odeng tabogan, tidak terdapat kain penutup kepala pada bagian tengahnya. Sama seperti odeng yang lain, yang semakin tegak kelopaknya, semakin tinggi juga derajat kebangsawanan pemakaiannya. 5. Sandal atau alas kaki. Sandal di Jawa Timur biasanya terbuat dari kulit sapi yang melewati proses yang panjang agar nyaman saat menggunakannya. Tujuan menggunakan alas kaki selain untuk melindungi telapak kaki dan jari-jari, alas kaki juga berfungsi untuk menambah keindahan penampilan dan kemewahan. 6. Ikat pinggang. Penyebut lain untuk ikat pinggang dari Jawa Timur yaitu sabuk katemang raja atau sabuk katemang kalep. Keunikan dari sabuk katemang raja dan sabuk katemang kalep yaitu ukuran yang besar dan lebar, serta terdapat saku pada bagian depan yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan barang atau uang. 7. Pakaian mantenan. Pakaian yang akan digunakan oleh kedua mempelai saat proses pernikahan yang menggunakan tata cara dalam budaya adat Jawa Timur, yang dulunya model pakaian ini digunakan oleh para raja Jawa zaman kuno. Menjadi suatu kebanggaan karena hingga saat ini pakaian mantenan masih sering digunakan ketika melangsungkan pernikahan. 8. Kebaya rancongan. Kebaya rancongan sengaja didesain mengikuti bentuk tubuh wanita dengan motif yang sederhana, terbuat dari kain brokat yang tipis dengan warna merah dan warna hijau yang kontras sebagai dalamannya. Hal ini menjadi ciri khas khusus untuk kebaya rancongan karena pemilihan warnanya yang kontras dan berani. Kebaya rancongan juga punya nilai filosofi tersendiri, yaitu memperlihatkan pribadi wanita Madura yang menjunjung tinggi kecantikan serta keindahan tubuhnya dan sikap pemberani, berterus terang dan tegas. 9. Baju cak dening.
Jika di Jakarta ada kontes Abang None, maka di Jawa Timur ada kontes Cak Daning. Kontes Cak Daning yaitu kontes yang bertujuan mencari duta pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Cak untuk panggilan pria muda, Daning untuk panggilan wanita muda. 10. Baju sekara. Baju sekara merupakan baju yang dikenakan untuk pakaian sehari-hari hingga untuk acara resmi. Walaupun jadi pakaian adat dengan kaos garis-garis merah dan putih atau hitam, desainnya terinspirasi dari pakaian pelaut Eropa. Makna dari baju sakera menyimbolkan semangat juang yang tinggi untuk menghadapi berbagai hal. 11. Baju penadon. Keunikan dari baju penadon yaitu garis merah yang dilipat pada bagian dalam dan menjulur keluar. Baju penadon ini digunakan saat reok Ponorogo. 12. Celana komber. Celana komber adalah pendamping dari pakaian jadil. Bagian pinggang pada celana komber terdapat kolor yang terbuat dari bahan lawe yang ujungnya sengaja dibuat menjuntai, yang bertujuan untuk menambah kesangaran dan kegagahan bagi pengguna. 13. Odeng Ponorogo. Odeng Ponorogo juga akrab dengan istilah lain odeng warok dan odeng wulung. Masyarakat Ponorogo penyebutan odeng hanya sebatas ikat kepala saja. Namun, jika penyebutannya menjadi odeng warok atau odeng wulung, maka odeng yang dimaksud adalah penutup kepala dengan corak yang unik dan khas dari daerah Ponorogo. Tarian adat di Jawa Timur. Pengertian dari tarian adat atau tari tradisional yaitu tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah atau tempat tertentu. Contoh tarian adat yang ada di Jawa Timur yaitu yang pertama tari remo. Tari remo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini menceritakan tentang perjuangan seorang pangeran dalam medan laga. Tarian ini digunakan untuk penyambutan tamu dan juga sebagai tari pembuka pada pertunjukan ludruk. Para penari remo ini biasanya menggunakan gaya busana yang berbeda-beda, seperti gaya busana Surabayan, Malangan, Putri Remu Jombangan, dan Swanggaling. Yang kedua adalah tari gandrung Banyuwangi. Sesuai dengan namanya, tari gandrung Banyuwangi berasal dari daerah Banyuwangi. Tari gandrung Banyuwangi pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Gandrung tersendiri yaitu merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik yang khas yaitu gamelan oasing. Para penari gandrung Banyuwangi ini mengenakan baju berbahan bludru dan menggunakan atribut di kepala. Atribut kepala yang digunakan yaitu mahkota omprok. Yang ketiga adalah reok Ponorogo. Reok Ponorogo atau reok adalah tari tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Penari utama dari tari reok ini adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Biasanya, tarian ini dibawakan oleh wanita dan laki-laki berjumlah 6-8 orang. Ciri khas dari tari reok ini yaitu para penari mengangkat topeng yang sangat besar yaitu menggunakan giginya. Topeng tersebut berukuran 50 kg. Selain 3 tarian tersebut yang ada di Jawa Timur, masih banyak sekali tarian-tarian yang ada di Jawa Timur. Contohnya seperti tari Jaran Buto, tari Glipan, tari Topeng Malangan, dan tari Kuda Lumping.